Eh, 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 eh. Hah? Pandu! Kita harus bicara. Aduh, kok aku jadi deg-degan ya? Pandu, bukan waktunya bercanda. Tadi dari kamar, aku melihat ada seseorang yang mondar-mandir di depan rumah kamu. Hah? Orangnya pakai topi dan jaket hitam? Iya, kok kamu tahu? Itu orang yang ngikutin kita dari pagi. Jadi gara-gara itu, makanya kamu nyuruh kita lari. Kenapa? Apa gara-gara mesin waktu ya? Entahlah, yang jelas kamu harus lebih hati-hati. Itu mesin waktu bisa ada di tangan kamu aja, udah aneh. Kenapa senyum-senyum? Kamu khawatir ya? Hah, GR? Weh. Muah. Apa tanya Mina aja ya? Sebenarnya dia itu dari mana sih? Hai Pandu, mau jalan-jalan lagi? Enggak, aku mau... Atau cuma mau nonton film dokumenter sejarah aja? Hah? Memangnya bisa? Bisa dong, lihat aja menu di dalam mesinnya. Tapi tekan dulu tombol yang itu. Tekan menu film dokumenter. Wah! Film dokumenter apa yang ingin kamu tonton? Perang Dunia Kedua. Baiklah. Ini adalah situasi Perang Dunia Kedua. Penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua adalah lahirnya negara-negara fasis, pertentangan ideologi, perlombaan persenjataan, 3 bangsa-bangsa dianggap gagal dalam menjaga perdamaian dunia, dan perasaan tidak puas negara yang kalah Perang Dunia ke-1 dengan keputusan perdamaian sebelumnya. Oh, begitu. Ada lagi penyebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu serbuan Jerman ke Polandia Barat pada... Stop! Ada apa, Pandu? Aku pengen lihat dong dari dekat. Baiklah. Ya Tuhan. Inilah kota Danzig setelah diserang Jerman. Selain menyerang Danzig, Jerman juga menyerang dan menduduki negara-negara lainnya di Eropa. Italia yang merupakan sekutu Jerman juga menyerang negara Eropa lainnya. Perang dunia di Eropa juga sampai ke benua Afrika. Ayo kita lihat. Ini di mana, Mina? Ini di kota Solung, Libya, yang saat itu merupakan daerah jajahan Italia. Tentara Jerman dan Italia sedang bersiap-siap menyerang Mesir. Nennen Sie mich nicht Fuchs der Wüste, wenn wir nicht in Ägypten einstürmen kann. Attack! Kemudian, Perang Dunia juga merambah ke Asia Pasifik setelah Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Indonesia juga kena dampaknya loh. Kok munculnya di sini, Mina? Ingat kejadian ini, Pandu? Kejadian waktu pertama kali Jepang masuk ke wilayah Indonesia. Hah? Phew. Oh iya, hari ini mereka ngebom kilang minyak terbesar punya Belanda di Tarakan. Benar, Pandu. Serangan Jepang terus berlanjut ke Balikpapan, Makassar, Ambon, Palembang, dan akhirnya masuk ke Pulau Jawa. Ayo kita
kita lihat bagaimana penyerahan kekuasaan Belanda ke Jepang. Ini adalah situasi penyerahan wilayah Belanda kepada Jepang. Penandatanganan ini diwakili oleh Jenderal Terpoorten dan Jenderal Imamura. Oh, gitu ya. Tapi penjajahan Jepang di Indonesia kan nggak lama. Kalau nggak salah, setelah bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang nyerah pada sekutu kan? Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 6 hari setelah dijatuhkan bom di Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah Jepang menyerah, Perang Dunia II berakhir. Oh iya, sebelum Jepang dikalahkan sekutu, Jerman menyerah dan terbagi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Akibat dari Perang Dunia Kedua, diantaranya adalah munculnya dua kekuatan yang berebut pengaruh dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pandu, apa kamu baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku nggak tahan lagi. Perang itu mengerikan sekali. Selama adanya manusia yang serakah, tamak, dan nafsu kekuasaannya tidak bisa dibendung, peperangan bisa saja terjadi. Aku nggak mau lagi ada peperangan. Aku pengen dunia ini damai. Kalau begitu, usahakanlah perdamaian di dunia. Sekecil apapun itu, Pandu. Mungkin bisa dimulai dari dirimu sendiri. Kamu benar, Mina. Apa kita mau jalan-jalan lagi? Oh iya, kalau gitu aku mau. Shh, bukan. Lihat nih. Wah, semuanya sedang berkumpul. Apa semuanya mau pergi? Mina, kali ini aku mau nunjukin sesuatu kepada mereka. Oh, apa? Wah! Oh, kamu mau menunjukkan itu ya? Wah, aku ingat kejadian ini. Kapan itu? Aku kok nggak diajak? Waktu kamu sakit, Airin. Oh, Tetapi keceriaan itu ternoda oleh kedatangan tentara sekutu dan Nika. Bangsa kita asalnya menyambut mereka dengan baik karena kedatangan mereka sebelumnya adalah untuk melucuti senjata tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tapi ternyata mereka membebaskan bekas tentara Knil yang disandra dan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Akibatnya, terjadi perlawanan di berbagai daerah seperti pertempuran heroik di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Perlawanan yang lebih besar lagi adalah perlawanan terhadap agresi militer Belanda 1 dan 2. Selain dengan perjuangan bersenjata, bangsa Indonesia juga mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Oh iya, selain menghadapi tentara Nika dan sekutu, bangsa ini juga harus menghadapi persoalan pemberontakan. Misalnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Robekan bendera Belanda dilakukan di atap Hotel Yamato di Surabaya. Aksi itu adalah bentuk kekesalan pemuda Indonesia pada Belanda. Ada perobekan bendera lagi. Di mana nih? Kalau yang ini kejadiannya di Bandung, di depan gedung Denis. Perobekan itu dilakukan oleh 5 anak SMP. Merdeka! Jadi bendera Indonesia itu dari insiden perobekan bendera ini ya? Bukan, Airin. 2 warna cukup, biar lebih gampang diingat. Kayak mau bilang 2 anak cukup. Bukan, Pandu. Bendera Belanda kan warnanya oranye, putih, dan biru tua. Warna oranye adalah warna nasional Belanda. Makanya Belanda juga disebut negeri oranye. Oh,
Warna merah putih adalah warnanya orang Indonesia. Karena sejak ribuan tahun yang lalu, orang Indonesia sudah memakai warna merah dan putih di hiasan tubuhnya atau cat rumahnya. Kerajaan Majapahit juga benderanya merah putih. Kerajaan Kediri juga. Wah, Begitu ya? Aku jadi merasa semakin cinta Indonesia. Aku juga. stop! Kamu ngapain sih? Aku lagi ngasih hormat kepada jenderal yang hebat. Beliau itu keren. Bukannya kamu penggemar Bung Karno? Pak Sudirman juga. Pandu, aku mau ketemu Jenderal Sudirman. Apa? Ayolah, ya. Aku juga mau. Aku terserah. Oke deh kalau gitu. Aduh, kok munculnya di tengah-tengah peperangan sih? Tenang, kita kan nggak kelihatan. Ini dia pertempuran Ambarawa. Pasukan TKR berperang melawan tentara sekutu. Di peperangan ini, Jenderal Sudirman menggantikan Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas yang gugur. Apakah berhasil? Tentu saja berhasil. Sekutu banyak kehilangan tentaranya dan terpaksa mundur ke Semarang. Berkat keberhasilannya dalam strategi, Sudirman mendapatkan gelar jenderal dari negara dan dipromosikan menjadi Panglima TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Ayo kita lihat Jenderal Sudirman saat melawan agresi militer Belanda kedua. Pak Jenderal! Pak Jenderal! Saya penggemar Anda! Beliau nggak bisa dengerin kamu. Oh iya ya. Berhenti. Kita susun strategi di sini. Beliau sedang sakit ya? Iya, Airin. Beliau baru menjalani operasi pengangkatan salah satu paru-parunya. Makanya beliau harus ditandu. Tapi walaupun sakit, beliau memutuskan untuk memimpin perjuangan itu dengan berpindah-pindah. Benar-benar pahlawan sejati. Meski dalam keadaan sakit, beliau masih dapat memikirkan tanah airnya. Aku terharu, teman-teman. Sekarang, ayo kita lihat Jenderal Sudirman di tempat lain. Beliau sedang membaca apa? Surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX Asri. Beliau meminta izin pada Panglima Besar Jenderal Sudirman supaya diadakan serangan umum agar Indonesia dapat memberikan kejutan pada dunia luar. Lalu, apa jawaban beliau? Beliau menyuruh Sri Sultan menghubungi Letkol Soeharto. Lalu, kedua tokoh itu sepakat menyusun rencana serangan umum atas kedudukan Belanda di Yogyakarta. Ayo kita lihat bagaimana serangan umum itu. Serangan umum dimulai tepat jam 6 pagi dan berhasil membuat pihak Belanda kaget. Dalam waktu singkat, pihak Republik berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berita ini berhasil disiarkan sampai ke luar negeri dan menghasilkan dampak yang cukup besar. Apa saja? Salah satunya, Indonesia berhasil menunjukkan pada dunia bahwa pemerintah RI dan TNI masih ada. Wah, Aku jadi gemes. Kapan sih Belanda keluar dari negeri ini? Ayo kita lihat, Pandu. Berdasarkan kesepakatan KMB, pengakuan kedaulatan dilakukan pada akhir tahun 1949. Nah, ini adalah upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS. Penandatanganan dilakukan di Indonesia dan di Belanda pada saat yang bersamaan. Maka sejak saat itu, berakhirlah perjuangan bersenjata dan diplomasi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, peristiwa tersebut menjadi momentum kemerdekaan de jure negara Republik Indonesia Serikat. Syukurlah. Pandu, sepertinya kita harus pulang. Tenagaku sudah hampir habis. Oh, maaf teman-teman, kita harus pulang. Nanti kita lanjut lagi ya.
Ada berita apa, Pak? Serius amat. Ini loh, ada berita tentang orang hilang. Hah? Bapak itu kan yang ngasih Mina. Mina siapa? Kamu kenal orang ini? Salah orang, Pak, kayaknya. Susah sekali ternyata mengambil mesin waktu dari anak itu. Sepertinya aku harus menyuruh orang untuk melakukannya. Kenapa tidak semudah di film ya? Payah. Sudah lama aku nggak memegang alat ini. Terlalu sibuk mengejar anak itu. Jangan coba-coba menguji kesabaranku, Pandu. Hai Astri, Pandu. Mau jalan-jalan? Begini Mina. Aku ada tugas dari sekolah untuk membuat karya tulis mengenai perjuangan mempertahankan NKRI. Apakah kamu bisa membantu aku? Tentu saja, Astri. Masukkan saja kartu bergambar burung Garuda. Saya akan membawa kalian berdua ke sana. Kamu mau nyoba, Asri? Hah? Boleh. Andai saja kamu juga bisa seperti Mina, Os. Bisa melintasi waktu. Mina, kita sedang berada di mana? Kita ada di Desa Kresek Madiun. Ada apa? Sesudah Pekan Olahraga Nasional tahun 1948 di Solo, daerah Jawa Tengah mengalami peristiwa yang menjadi awal keributan besar di tanah air, yaitu pemberontakan PKI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang berbasis gerilya di kota Madiun. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh ketika gagal dalam perundingan Renville. Untuk menebus kekalahannya, bersama Musso ia berusaha membentuk kembali kekuatan dengan melakukan kekacauan untuk menggoyangkan pemerintah. Kasihan sekali ya. Di desa yang setenang ini, para rakyatnya harus menderita karena ulah beberapa orang saja. Menurutku, itu gara-gara sifat yang suka mentingin diri sendiri dan golongan. Jadi bikin repot banyak orang. Ini baru pemberontakan pertama. Ada lagi pemberontakan lainnya. Ayo. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah pemberontak DITII. Oh, DITII berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 dan dideklarasikan oleh SM Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo bersama para pendukungnya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ada penyusup! Pandu, kenapa mereka bisa lihat kita? Aku nggak tahu. Mina? Mina? Bagaimana ini? Mana mereka? Kok hilang? Kayaknya mereka udah nggak lihat kita lagi, Asri. Kenapa bisa ya? Nggak seperti biasanya. Mina, kenapa tadi kita kelihatan? Tadi ada yang aneh dengan sistemnya. Saya jadi tidak bisa berkomunikasi. Gitu kita pulang aja yuk. Tunggu, aku masih ingin melakukan perjalanan. Aku kan ada tugas sejarah. Masih bisa kan, Mina? Masih, Astri. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Baiklah.
Apakah hanya ini saja gerakan separatisme yang berusaha mengganggu kedaulatan bangsa kita? Tidak, Asri. Masih ada lagi. Hampir di setiap daerah ada. Ada APRA di Bandung, PRRI di Sumatera, RMS di Maluku, dan lain-lain. Ah, dari tadi soal pemberontakan terus. Aku mau lihat perang di Laut Aru. Baiklah, Pandu. Ini aneh sekali. Kenapa ada 3 kapal yang diam di tengah lautan? Apa-apaan ini? Ada apa? Di mana ini? Kita diserang! Misi kita ketahuan! Bagaimana bisa? Perintahkan semua untuk mundur! Apa yang terjadi? Mata-mata Belanda mengetahui rencana penyerangan tersebut. KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau menyerang Kepulauan Arafuru untuk menyerang markas tentara Nika di Pulau Arafuru. Markas itu adalah markas terbesar. Penyerangan ini dilakukan demi merebut Irian Barat atau Papua supaya kembali ke Indonesia. Oh, Irian Barat itu secara historis memang milik Indonesia. Iya, Pandu. Pada zaman kerajaan Ternate dan Tidore, wilayah Irian Barat adalah bagian kekuasaan keduanya. Bahkan ketika zaman Majapahit, wilayah itu adalah wilayah yang berhasil dikuasai Majapahit. Selain itu, menurut risalah rapat-rapat PPU-PKI, wilayah yang akan menjadi negara Indonesia merdeka adalah semua bekas Hindia Belanda termasuk Papua. Oh gitu ya. Tapi habis serbuan ini, apa Irian Barat kembali ke wilayah NKRI? Iya, setelah serbuan ini diadakan diplomasi lagi. Salah satu hasilnya adalah pemerintah Indonesia harus mengadakan PEPERA. PEPERA. PEPERA adalah penentuan pendapat rakyat. Mereka diberi pilihan, apakah ingin bersatu dengan RI atau membentuk negara sendiri. Hasilnya? Hasilnya, dengan suara bulat, rakyatnya ingin menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sejak itu, Irian Barat atau Papua secara de jure menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Mau kemana, Duk? Oh, kupikir tadinya kita ada di KRI Macan Tutul. Bukan, Pandu. Kamu mau ke sana. Tapi sebentar lagi kapal itu... Kobarkan! Semangat pertempuran! Oh! Ternyata bisa juga seperti itu ya. Kalau mereka sedang melintasi waktu bersama Mina, Os akan merasakan hal yang sama. Perang tadi benar-benar menegangkan. Ada apa? Aku masih nggak ngerti. Kok tadi kita bisa kelihatan ya? Oh iya, aku sampai lupa. Kenapa ya? Lucky! Lucky! Cepat masuk ke dalam! Ayo masuk, Piku! Kalian dikejar-kejar siapa sih? Kita juga nggak tahu. Yang pasti mereka ngejar-ngejar mesin waktunya. Aku boleh megang nggak? Halo Pandu, Lucky, Asri. Hai Mina! Hei, kamu mau ngapain? Aku pengen coba sekali aja. Ya, boleh ya? Please. Aku bakal ngerjain PR matematika kamu selama 2 minggu deh. Ya, boleh ya? PR matematika selama 2 minggu.
Kan ada 2 PR dalam 1 minggu. Kalau 2 minggu berarti aku bisa bebas dari 4 PR. Asik. Oke, 2 minggu ya. Wah, walaupun aku udah lihat ini berkali-kali, aku tetap merasa kagum. Ayo! Ngomong-ngomong, kamu sudah tahu mau kemana, Lucky? Ayo Asri, gak mungkin kita biarin Lucky sendirian. Tapi kan perjalanan kita kemarin bermasalah. Aku yakin kita baik-baik aja. Yuk, yuk, yuk. Ini adalah suasana konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan selama seminggu. Ali Sastro Amijoyo, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali, Sir John Kotelawala, dan UNU. Iya, Lucky. Semuanya adalah pemrakarsa konferensi Asia Afrika. Kemampuan Indonesia menyelenggarakan konferensi ini adalah prestasi besar loh. Karena saat ini Indonesia sedang mengalami banyak gangguan keamanan dan pemerintahannya sedang tidak stabil. Apa? Hebat sekali. Bangsa Indonesia emang hebat. Penyelenggaraan konferensi ini juga sebagai bentuk keterlibatan Indonesia secara tidak langsung untuk melakukan misi perdamaian dunia PBB. Dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia juga menjadi salah satu pemrakarsa gerakan non-blok. Indonesia benar-benar peduli dengan perdamaian ya. Banyak sekali kiprahnya di dunia internasional. Kepedulian itu harus asri, supaya dunia ini nyaman untuk ditinggali bersama makhluk hidup lainnya. Apa? Lolos? Masuk ke rumah temannya? Kalau gitu tunggu di luar. Kalau mereka keluar, langsung saja rampas. Kita ada di mana sekarang? Kita ada di peristiwa deklarasi Bangkok. Ini adalah cikal bakal berdirinya negara ASEAN. Rasakan sedikit pembalasanku, anak-anak nakal. Kenapa bisa ada anak-anak di sini? Apa-apaan sih kalian? Diam, kita dalam bahaya. Jangan. Aku masih mau berpetualang. Udah, kamu diam aja. Hah? Kenapa ada di sini? Mana pintu waktunya? Mina, udah aku bilang kan, kita nggak usah ikut Lucky.